yang berdiri. Nah cuman ketika ada yang berdiri di sini, yang lain ini nggak boleh menghalangi, Bib. Yang lain ini wajib membantu, bukan bermadu langsung ke bawah langsung bareng dengan yang lain, bukan. Kalau yang lain tidak bisa, yang ini harus turun. Itu nggak boleh duduk, dia harus ngomong atau bagaimana. Ikhtilafal ulama fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Berbeda pendapat ulama dalam masalah meninggalkan memerintahkan kebajikan dan meninggalkan melarang kemungkaran. Jadi kalau ulama diam atau siapapun juga muslimin yang balik berakal diam, nah ini hukumnya gimana orang yang tersebut, yang diam tersebut. Faqala Ahmadu innahu kufrun. Kata Imam Ahmad, kufrun kafir. Kafir. Dia diam. Imam Ahmad bin Hanbal. Untung bukan Imam Syafi'i. Wa qala ba'du a'immatina, sebagian ulama kita, innahu kabiratun. Orang yang diam dalam memerintahkan kebajikan, diam dalam melarang kemungkaran, itu dosanya besar. Wa fassala ba'duhum, sebagian ulama mentafsir, in kana tarkul ma'ruf wa fi'lul munkari kabiratan, fatarku hina idin kabiratun. Maka bila mana meninggalkan kebajikan dan mengerjakan kemungkaran tersebut dosanya besar, maka meninggalkan memerintah kebajikan dan meninggalkan melarang kemungkaran, hina izin, ketiga begitu, kabiratun, dosa besar juga. Wa illa, dan kalau memang perbuatan tersebut ma'ruf tersebut kecil, enggak yang urusan-urusan yang besar, yang kecil, atau kemaksiatan tersebut kecil, dosanya kecil juga. Fa'alaihi, maka atasnya siapapun juga, man ro'a, yang melihat, tarikas sholatin, orang yang meninggalkan sholat, falam ya'murhu, tidak memerintahkan, auzanian, melihat orang zina, falam yanhah, tidak melarang, faqad irtakaba kabiratan ittifaqan, orang tersebut telah berbuat dosa yang besar. Ya artinya nggak bisa itu urusan orang, kita dulu urusin diri kita sendiri, baru urusin orang. Kalau kita disuruh ngurusin diri sendiri merasa benar, maka ulama-ulama itu yang punya pesantren para penjahat semua. Kenapa? Karena mereka sudah merasa benar dengan mendirikan pesantren. Mereka merasa lebih banyak dosa, tapi mereka mendirikan pesantren. Wa man ra'a mustamilal harir, yang melihat orang menggunakan harir, wan nagdain, emas dan perak, isti'malan muharraman, pemakaian yang haram, falam yanha, dia tidak melarangnya, faqad irtakaba kabiratan, telah berbuat dosa besar. Indaman yara annahu kabiratun. Nah, kita telah berbuat dosa besar. Indaman yara, bagi orang yang melihat bahwasanya perbuatan tersebut haram. Jadi kita mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i haram apa? Besar apa tidak perbuatan tersebut? Kalau memakai harir dosanya besar, memakai sutra dosanya besar, maka kita pun yang tidak melarang melakukan dosa yang besar. Wa Ibnu Hajar di Zawajir, Ibnu Hajar kitab Zawajir. Wa saghirah indaman yarahu kadzalik wa huwal mu'tamad fi tuhfah. Adapun dalam tuhfah memakai emas perak itu dosanya kecil di dalam tuhfah, tapi Ibnu Hajar dalam Az-Zawajir Al-Asqalani dosanya besar. Ya berarti kita mau pegang kaul yang mana? Cuman biasanya orang munafik kaul-kaul yang enak yang dipakai. Lakin idza qulna innahu saghirah fa innahu yafsuq musta'mil. Nah, kalau itu dosa kecil, yang memakai sutra tersebut itu fasik saja. Nanti ada masalah riba, Bib. Masalah riba ada di bawah di sini. Yang membiarkan riba itu hukumnya gimana? Dan di sini nggak pandang si yang berbuat itu mau habib, mau kiai, mau anak mama, mau siapa, enggak. Cuman berbeda. Kalau yang berbuat habib panggil pelan-pelan, ngasih taunya pelan-pelan. Kalau yang berbuat itu kiai, pelan-pelan juga. Kenapa? Kalau kiai depan umum, masyarakatnya tahu, masyarakat ninggalin, nggak mau ngaji sama dia. Nanti bahayanya lebih besar lagi, nggak pada ngaji. Mending kalau kita mau ngajarin, kiai salah satu kita hajar, kan benernya banyak. Benernya tiap hari dia ngajar, cuma ada perbuatan 1-2 salah depan umum, itu bahaya. Panggil sama kita pelan-pelan. Habib panggil sama kita. Kalau Habib berbuat salah depan umum, nanti orang bencinya. Habaib mah begitu. Semua habaib disalahin. Akhirnya bisa bahaya nanti. Perempuan juga nggak boleh depan umum atau keras, karena bahaya. Perempuan itu dibuatnya dari tulang yang bengkok, bisa patah dia. Ada di sini masalah riba nih, masalah riba.
Banten. Bukan. Oh, keren apaan? Ini Bib, pasukan semua Bib. Oh gitu. Masya Allah Bib. Ini Ustaz di sana Bib. Oh, masya Allah, masya Allah. Ini anak baca sedikit lagi ya, langsung sholat kita. Ini nih. Nanti di dalam bugyah sebelum bab amar ma'ruf itu Bib, ada bab ngutang Bib. Ngutang sama kafir harbi wajib dibayar apa enggak? Nah itu dijelaskan. Ya tambah mantap Kalau nge-backup. kafir harbi berada di wilayah kita, enggak wajib dibayar. Kalau kitanya yang tinggal di wilayah kafir harbi, kita harus bayar. Perbedaannya apa? Kita tinggal di wilayah kafir harbi kok harus bayar? Karena kalau kita nggak bayar membahayakan diri kita. Kita tinggal di wilayah mereka. Tapi kalau yang mereka datang ke wilayah kita wajib dibayar, nggak wajib dibayar. Jadi yang Katolik itu yang nyebarin bank keliling, kalau mau pinjam nggak usah dibayar. Bang Emok itu ya. Nah itu kalau misalnya ada yang nanyain, ente lihat di bugia aja ente. Ente di bugia lihat coba. Bahkan lebih dari situ di dalam itu ada Bib ini. Ada sebentar. Nanti Nyokot motor. Kita nyokot motor kemarin. wah ini pernah ini Bib sama Buya Panjalu Bib. Aplikasi gampang Ini ayo pajak. ini pura-pura Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah layak itu taga'ud. Enggak boleh orang diem ketika ada orang amar ma'ruf nahi munkar, orang diem tidak boleh. Dan di dalam agama nggak ada yang dimanjain, nggak ada. Oh ini fulan boleh, nggak ada fulan boleh. Karena la fadla 'ala al-arabi bil 'ajam wala al-abyad 'ala al-aswad. Enggak ada utama bagi yang putih terhadap yang hitam, atau bagi Arab kepada yang bukan Arab kecuali takwa. Itu dikata ulama itu dalam dua perkara persamaan tersebut, nggak ada perbedaan dalam hukum dan dalam tanah. Karena Nabi mengatakan kulluna min Adam wa Adam min turab. Kita dari Nabi Adam dari tanah. Jadi kita hukum zahir, Nabi mengatakan saya dari tanah. Kulluna min Adam, kami dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Nah artinya di sini nggak ada Habib, nggak ada ulama, nggak ada siapa. Dalam urusan persatuan amar ma'ruf nahi munkar wajib semuanya. Nah ini anak baca di dalam buku ya. Al-jihadu fardhu kifayah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar qutbuddin. Jadi memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran, gutubnya ini agama. Jadi fondasinya ini agama. Bahkan syarat jadi umat Nabi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, termasuk kemungkaran ini bank riba yang di kita ini itu mungkar. Faman qama bihi min ayyil muslimin, barang siapa yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dari muslimin, siapa saja dia mau ormas, mau bukan atau siapa, wajaba ala ghairihi i'anatuhu, wajib ala ing atase ghairihi selaine wong i'anatuhu membantunya. Wanusratu. Jadi di dia enggak pakai i'anatuhu aja, bahkan wanusratu. Jadi ulama di sini dua nulisnya. I'anah sama menolong. Dijelasin lagi wanusratu waw tafsiriyah. Tapi waw atap menjelaskan tafsiriyah. I'anah dengan nusrah itu aja. Berarti ini benar-benar harus. Nah, yang mengharuskan siapa? Ini ulama dalam buku ya. Wala yajuz, enggak boleh li ahadin nakiroh. Kalau udah nakiroh siapa aja? Enggak bisa. Wah, aneh sih enggak, aneh sibuk begini. Wah, anak bagian diam aja. Wah, anak mau bagian ini aja. Nggak bisa itu. Nggak ada. Karena Nabi ahli semuanya. Dan Nabi sibuk dengan segalanya. Tapi Nabi tidak meninggalkan urusan amar ma'ruf nahi munkar. Dan nggak ada yang lebih sibuk daripada Rasulullah. Wala yajuz, nggak boleh ahadin kepada siapapun juga. Ataqaudu, diem. Cicing-cicing we. Tidak boleh.
Dzalik, dari hal itu, daripada memerintahkan kebajikan melarang kemungkaran. Wa yushtaratu liwujubihi taklifu. Nah, jadi wa taghaful anhu, pura-pura poho, pura-pura tuh, wah, pura-pura Senyaho. aya nu maot teu karat. Aya duitan. Lagi tidur juga bangun. Wa taghaf wa in alima annahu la yufid. Walaupun dia tahu annahu la yufid, bantuan mahna teh moal manfaat, enggak ada faedahnya. Jadi enggak memberikan faidah, dia tahu. Tapi sekira dia bisa menggugurkan itu, berada usaha. Jadi nanti kalau yaumil qiyamah ditanya, fulan lagi berantas bang keliling, fulan lagi berjuang melawan Cina, melawan orang-orang Cina ada yang Islam, melawan orang kafir harbi. Misalnya contoh, mohon maaf, ini minta maaf. Ini kan baru datang gitu ya. Mohon maaf, ana bukan karena beliau-beliau ini suka nge-backup, bukan. Tapi ana suka minta tolong sama orang, catat kitabnya yang ana sebutkan biar nanti diselidiki. Jangan pakai contoh, oh Habib Hasan salah ini. Lu lihat dulu kitabnya, ada enggak? Jadi itu jangan lihat ana, catat kitabnya. Kitabnya di mana? Ada keterangan. Nah, keterangannya. Jadi Mas, kalau orang ngeridit jelas haramnya itu. Dalam mazhab Syafi'i itu riba arabun enggak boleh. Tapi kalau backup satu yang punya siapa? Kalau kafir harbi boleh dengan ghanimah atau fai. Atau yang kedua apa dengan bisarah ya, tapi sikatnya bisaya qatin al ihtilas. Itu ada tulisannya, catatannya. Itu halal ya jatuhnya. Kalau itu kalau ya yang jelas dia punya kafir harbi bihtilasin aw sariqah. Itu boleh di dalam bugia. Jadi kita tinggal ini aja sama leasing sama ormas-ormas yang mendukung leasing kerjasama. Harusnya jadi tambah kuat kita, mereka cepat miskinnya. Tapi nggak bangkrut itu. Nah ya di sini walau arkan, ada 2 arkan al-muhtasib. Jadi al-muhtasib itu orang-orang yang melakukan hal itu dengan ihtisab. Jadi nggak sembarangan dengan perhitungan. Itu al-Islam wa tamyiz, syaratnya Islam dan tamyiz. Nggak mungkin wajib sama selain Islam, karena wajib itu melakukan syaratnya harus Islam, niat aja harus Islam syaratnya. Wa tamyiz dan tamyiz. Jadi bagi al-muhtasib, kalau bagi al-muhtasib saja, bagi pelaku yang menghilangkan kewajiban amar ma'ruf munkar itu harus Islam, walaupun dia belum balik. Tapi kalau wajib udah jelas sama orang balik, karena orang yang belum balik nggak diwajibkan. Sholat tidak wajib, tapi tetap niatnya kan wajib. Tapi kalau untuk menggugurkan fardu kifayah amar ma'ruf munkar, syaratnya harus Islam dan tamyiz. Nah ini apa? Kalau sama kiai atau siapa yang kira-kira sama kita ini, kita tinggal nanya, jangan kita salahin, nanya. Tapi kita udah tahu artinya apa, jadi kita nanya, ini apa ini, maksudnya apa? Nah gitu nanti dia jelasin, boleh saya rekam kan dia salah, ngeri dia bacanya. Nah, kadang-kadang aneh di Jampang ketemu orang